Pernah gak buka aplikasi saham, terus lihat harga turun, lalu refleks ngomong, wah ini murah banget, beli ah. Padahal gak ada satupun data yang bilang itu murah. Lu cuma ngerasa aja, dan di pasar saham, ngerasa itu penyakit paling mahal yang bisa lu punya. Harga saham itu kayak suhu, kelihatan jelas di layar, naik turun tiap detik. Tapi yang paling penting tuh bukan angkanya, melainkan kenapa dia segitu. Banyak orang lihat PGAS di harga 1.600 dan langsung bilang, murah banget, dulu pernah 2.000-an. Tapi logika investasi gak sesederhana itu. Di pasar, angka kecil gak selalu berarti murah, angka besar gak selalu berarti mahal. Karena harga itu cuma apa yang lu bayar, sedangkan nilai itu apa yang lu dapat. Dan dua hal ini sering banget gak jalan bareng. Masalahnya, kebanyakan orang cuma pengen hasil tanpa ngerti proses. Pengen kaya, tapi gak pengen mikir. Mereka ngikutin harga kayak ngejar bayangan. Padahal yang seharusnya dikejar itu nilai. Lu gak bisa menang di pasar yang digerakkan emosi kalau lu sendiri main pakai emosi. Karena satu-satunya cara buat bertahan di dunia saham itu bukan dengan jadi paling cepat, bukan juga paling nekat, tapi jadi orang yang paling logis di tengah orang-orang yang lagi panik. Makanya, hari ini kita bakal bahas hal yang jarang banget dibahas investor pemula. Gimana cara tahu harga wajar sebuah saham? Bukan dari feeling, bukan dari rumor, tapi dari data dan logika. Rumus dari Benjamin Graham. Selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Cara investor benar ngelihat nilai. Lu sadar gak? Di dunia saham tuh banyak banget orang yang bilang, gua cari saham yang murah. Tapi lucunya, mereka bahkan gak tahu murah itu maksudnya apa. Buat kebanyakan orang, murah itu ya harga per lembarnya kecil. 500 rupiah, 300 rupiah, bahkan 50 rupiah. Padahal, kalau lu mikirnya cuma sampai situ, lu bukan investor. Lu cuma penjudi yang lagi berharap angka kecil bisa berubah jadi angka besar. Ini kesalahan klasik yang udah bikin jutaan orang nyangkut dari dulu sampai sekarang. Dan disinilah bedanya investor biasa sama orang yang ngerti nilai. Orang biasa ngelihat harga, orang pintar ngelihat value. Lu gak bisa bilang sesuatu itu murah kalau lu gak tahu nilainya seberapa. Sama kayak lu beli mobil bekas, harga 80 juta. Bisa kelihatan murah, tapi kalau mesinnya rusak, catnya belang, dan suratnya bermasalah, itu bukan murah, itu bodoh. Nah, saham juga gitu. Murah atau enggaknya gak bisa lu tebak dari angka yang nongol di layar. Lu pernah lihat orang hitung harga wajar saham, terus rumusnya kelihatan ribet banget. Padahal aslinya gak serumit itu. Lu cuma perlu ngerti logikanya. Nih, rumus Benjamin Graham yang sering dipakai investor legendaris buat nyari harga wajar saham. Pertama, EPS. Ini singkatan dari earning per share atau laba per saham. Bayangin, lu punya satu lembar saham PGAS dan tiap lembar itu dapat untung 185. Nah, itu yang disebut EPS. Kalau perusahaan makin banyak untung, otomatis EPS naik dan harga wajarnya juga ikut naik. Kedua, G. Huruf G ini nunjukin tingkat pertumbuhan laba perusahaan tiap tahun. Misalnya, PGAS tumbuh 6% per tahun. Itu artinya bisnisnya makin maju. Makanya, di rumus ini ada bagian
8,5 ditambah 2G. Karena Graham pengen ngitung bukan cuma kondisi sekarang, tapi juga potensi pertumbuhan ke depan. Jadi kalau perusahaan tumbuh cepat, nilainya pantas lebih tinggi. Ketiga, Y. Nah, Y ini tingkat imbal hasil acuan. Misalnya, suku bunga obligasi pemerintah. Di sini nilainya 6,5%. Logikanya gini, kalau bunga tinggi, orang bisa dapat untung aman dari obligasi. Jadi, saham jadi kurang menarik. Makanya, di rumus ini, Y jadi pembagi. Semakin tinggi bunga, semakin kecil nilai wajarnya. Terus, ada angka 4,4 di rumus itu. Itu cuma perbandingan dari zaman Graham dulu. Dulu, suku bunga normalnya sekitar 4,4%. Jadi, angka itu dipakai biar perhitungannya bisa disesuaikan ke masa sekarang. Kalau semua angkanya dimasukin, EPS 185, G 6%, dan Y 6,5%. Hasilnya sekitar 2.564. Artinya, menurut rumus Graham, harga wajar saham PGAS ada kisaran 2.564 per lembar. Jadi, kalau perusahaan makin untung dan tumbuh cepat, nilai wajarnya naik. Tapi kalau suku bunga naik, nilai wajarnya turun. Rumus ini bukan cuma ngitung angka, tapi buat ngajarin cara mikir. Jangan cuma lihat harga saham naik turun, tapi pahami kenapa harga itu segitu. PGAS di dunia nyata. Nah, sekarang kita lihat gimana rumus Benjamin Graham ini kerja di dunia nyata. Bukan cuma teori di kertas, kita ambil contoh saham PGAS. Data sederhananya kayak gini. Semisal, EPS-nya Rp185, pertumbuhan labanya sekitar 6%, dan yield acuan atau imbal hasil obligasi pemerintah ada di kisaran 6,5%. Kalau angka-angka ini kita masukin ke rumus Graham, hasilnya kurang lebih 2.564 per lembar saham. Kalau harga pasar PGAS sekarang ada di bawah angka itu, misalnya 1.600, berarti secara teori lu lagi beli sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari harganya, alias undervalue. Itu ibarat lu beli motor seharga 10 juta yang sebenarnya punya nilai 16 juta. Siapa yang nggak mau kan? Tapi kalau harga sahamnya udah di atas 2.564, itu berarti pasar lagi bayar lebih dari yang seharusnya. Di titik itulah banyak orang sering kejebak. Mereka beli bukan karena ngerti nilainya, tapi karena takut ketinggalan, FOMO mode on. Dan disinilah kebijaksanaan investor sejati diuji. Graham selalu bilang, pasar itu tempat di mana orang sabar nyomot duit dari orang yang gak sabar. Jadi, kalau lu udah ngerti nilainya, lu gak bakal ikut panik waktu harga turun, dan gak bakal euforia waktu harga naik. Lu beli bukan karena rame, tapi karena masuk akal. Karena pada akhirnya yang bikin lu cuan bukan waktu lu beli, tapi alasan kenapa lu beli. Kesalahan fatal investor retail. Lu tahu nggak kenapa sebagian besar investor retail akhirnya nyangkut, stres, bahkan kapok main saham? Padahal semua rumus, semua teori udah banyak di internet. Jawabannya bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka gak sabar dan gak punya logika investasi yang kuat. Kebanyakan orang beli saham bukan karena ngerti nilainya, tapi karena lagi rame. Wah, saham ini lagi naik, nanti bagus. Padahal belum tentu. Begitu harga turun sedikit, langsung panik jual. Terus pas harga mulai naik lagi, buru-buru beli karena takut ketinggalan. Ujung-ujungnya nyangkut di pucuk. Semua karena satu hal, mereka beli karena penasaran, bukan karena perhitungan. Investor retail juga sering terjebak dalam mindset jangka pendek.
Mereka pengen hasil instan, beli hari ini, cuan besok. Mereka lupa kalau orang-orang kayak Benjamin Graham atau Warren Buffett gak pernah dapat hasil dari tebak-tebakan harga, tapi dari nahan posisi di saham yang nilainya benar-benar solid. Graham bahkan bilang, pasar dalam jangka pendek itu kayak mesin voting, tapi dalam jangka panjang, dia mesin penimbang nilai. Artinya, dalam jangka pendek, harga bisa gila-gilaan karena emosi orang. Tapi, dalam jangka panjang, harga bakal balik ke nilai wajarnya juga. Masalahnya, kebanyakan orang gak kuat tunggu proses itu. Dan kesalahan paling fatal investor retail adalah mereka lebih sibuk lihat harga daripada lihat bisnis di balik harga. Mereka lupa kalau di balik setiap kode saham ada perusahaan nyata yang jual produk, bayar gaji, dan cari untung. Kalau bisnisnya bagus, nilainya akan tumbuh dan harga sahamnya bakal ikut naik. Bukan karena magic, tapi karena logika. Tapi karena investor retail lebih percaya katanya, rame, dan rekomendasi grup, mereka malah jadi korban psikologi pasar. Lu mau tahu rahasia investor sukses? Mereka gak perlu tahu semua saham. Mereka cuma perlu tahu kapan harus diem, kapan harus beli, dan kapan harus percaya sama hitungan, bukan perasaan. PGAS cuma satu contoh kecil dari cara berpikir besar yang harusnya dimiliki semua investor. Karena pada akhirnya, investasi itu bukan soal cari angka yang kecil, tapi cari nilai yang besar. Orang-orang gagal di market bukan karena kurang modal, tapi karena salah fokus. Mereka ngejar harga, bukan nilai. Sama kayak hidup, lu bisa ngejar uang seumur hidup, tapi kalau lu gak ngerti gimana cara nambah nilai diri lu bakal terus capek, terus ngerasa kurang, dan gak pernah bener-bener kaya. Nilai itu hal yang gak kelihatan di grafik, tapi bisa dirasain dari hasilnya. Di saham, nilai muncul dari perusahaan yang sehat, tumbuh, dan menghasilkan. Di hidup, nilai muncul dari karakter, kerja keras, dan arah yang jelas. Dan lucunya, dua-duanya butuh hal yang sama, kesabaran. Lu gak bisa maksa harga naik dalam semalam. Sama kayak lu gak bisa maksa hasil datang tanpa proses. Jadi, sebelum lu bilang, nih, saham murah banget, tahan dulu. Tanya ke diri lu, murah dibanding harga atau dibanding nilainya. Karena di dunia investasi, bahkan di hidup lu sendiri, yang menang bukan yang paling cepat, bukan yang paling nekat, tapi yang paling sabar buat tunggu harga ketemu nilai. Dan saat itu terjadi, baik di market maupun di hidup lu bakal sadar, semua penantian lu akhirnya masuk akal. Kadang yang bikin orang nyerah di perjalanan bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka gak sabar nunggu hasilnya muncul. Mereka lupa kalau setiap proses butuh waktu, sama kayak pohon yang baru berbuah setelah bertahun-tahun ditanam. Nilai diri dan hasil kerja juga gak bisa tumbuh instan. Tapi bedanya, orang sabar tetap jalan meski belum kelihatan hasil. Mereka tahu, waktu bukan musuh. Waktu itu bagian dari proses menuju hasil yang pantas. Dan lucunya, dunia punya cara sendiri buat menguji kesabaran itu. Kadang lu udah kerja keras, tapi yang lu dapat malah rasa capek, bukan hasil. Kadang lu udah sabar, tapi yang datang justru cobaan baru. Tapi justru di momen itu, lu diuji. Apa lu masih bisa percaya sama proses lu sendiri? Atau lu malah balik lagi ke titik awal karena pengen hasil cepat? Di situ perbedaan orang kuat sama orang yang cuma ikut-ikutan kelihatan jelas. Semua hal besar di dunia ini lahir dari hal kecil yang dijaga terus. Perusahaan besar dulu
juga mulai dari ide kecil. Rumah tangga yang kuat dimulai dari kesabaran. Dan orang yang sukses selalu mulai dari kegigihan yang gak kelihatan. Sama kayak investasi, nilai besar muncul dari langkah kecil yang konsisten. Lu gak perlu jenius buat berhasil. Cukup tahan diri buat gak nyerah terlalu cepat. Kadang, rasa pengen cepat berhasil itu justru jadi jebakan. Karena begitu lu fokus ke hasil, lu lupa nikmatin perjalanan. Padahal di setiap kegagalan, di setiap kesalahan, ada pelajaran yang sebenarnya jauh lebih mahal dari untung yang lu cari. Orang yang ngerti nilai gak cuma ngitung hasil akhirnya, tapi juga menghargai prosesnya. Dan justru itu yang bikin mereka tumbuh lebih stabil, lebih tenang, dan gak gampang goyah waktu keadaan berubah. Nilai sejati bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi sesuatu yang dibentuk. Bukan dari apa yang lu punya, tapi dari siapa lu jadi setelah melewati semuanya. Itu sebabnya orang bijak gak pamer pencapaian, tapi nunjukin ketenangan. Karena mereka tahu ketenangan itu tanda kalau lu udah berdamai sama proses. Lu udah berhenti bandingin hidup lu sama orang lain dan mulai percaya sama arah lu sendiri. Dan pada akhirnya, semua perjalanan ini akan sampai ke satu titik di mana lu gak lagi ngejar harga, tapi ngerti nilai. Gak lagi pengen menang cepat, tapi pengen bertumbuh dengan benar. Waktu lu sampai di sana, lu bakal sadar kalau semua sabar, semua ragu, semua penantian yang dulu bikin lu lelah, ternyata bukan sia-sia. Mereka cuma bagian dari perjalanan panjang yang ngebentuk lu jadi lebih kuat, jadi paham, dan lebih siap buat dapet hasil yang benar-benar berarti.